Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang pengembangan sistem. Materi ini Ibu bagi ke dalam dua part atau dua bagian. Di bagian pertama, kita akan membahas tentang alasan perubahan sistem, siklus hidup pengembangan sistem, partisipan dalam pengembangan sistem, dan kesuksesan sebuah sistem. Baiklah, Ibu akan menjelaskan bagian yang pertama mengenai alasan perubahan sistem. Alasan perubahan sistem atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sistem antara lain, yang pertama, perubahan pada kebutuhan pengguna bisnis. Contohnya, kompetisi yang meningkat atau persaingan yang semakin ketat, pertumbuhan bisnis atau konsolidasi, perampingan operasi atau downsizing, merger dan pelepasan, atau peraturan-peraturan baru. Sehingga sistem harus diganti agar perusahaan tetap responsif terhadap perubahan. Yang kedua, perubahan teknologi. Perusahaan dapat mengadopsi teknologi baru karena kemajuan dan semakin murahnya teknologi. Dalam hal ini, perusahaan akan lebih mudah dalam mengakses perangkat lunak atau aplikasi terbaru. Yang ketiga, peningkatan proses bisnis. Perusahaan mengubah sistem untuk meningkatkan proses bisnis yang dirasa tidak efisien. Selanjutnya, yang keempat, keunggulan kompetitif. Perusahaan akan berinvestasi besar dalam teknologi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kecepatan informasi. Perusahaan dapat meningkatkan produk atau jasa, menurunkan biaya, dan memperoleh keunggulan kompetitif lainnya. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Sistem informasi dapat mengotomatisasi tugas-tugas klerikal, seperti mengirimkan email, mengangkat telepon, mengarsipkan dokumen, dan menjadwalkan meeting. Selain itu, perusahaan dapat mengurangi waktu kerja dan menghasilkan karyawan-karyawan dengan pengetahuan khusus terkait teknologi dan sistem informasi. Lalu yang keenam, integrasi sistem. Perusahaan akan menghapus ketidaksesuaian sistem dan memperkuat database pada saat mengimplementasikan sistem baru. Yang ketujuh, umur sistem dan kebutuhan penggantian. Terbatasnya umur sebuah sistem dan perbaruan atau update yang dilakukan berulang kali dapat menyebabkan sistem kurang stabil dan lama-kelamaan harus diganti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah sebuah proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem baru. Nah, untuk penjelasan detail langkah-langkahnya akan dijelaskan di bagian kedua. Berikutnya, dalam pengembangan sebuah sistem terdapat partisipan atau pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama adalah profesional sistem, yang kedua adalah pengguna akhir, dan yang ketiga adalah pemegang kepentingan. Profesional sistem biasanya terdiri dari analis sistem, desainer sistem, dan programmer sistem yang akan terlibat langsung dalam pengembangan sebuah sistem. Lalu pengguna akhir adalah orang-orang yang akan menggunakan sistem yang akan dikembangkan atau dibangun. Selanjutnya, pemegang kepentingan adalah pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan atau pihak internal maupun di luar perusahaan atau pihak eksternal yang berhubungan dengan sistem tersebut, namun bukan merupakan pengguna akhir. Nah, di bagian yang terakhir, Ibu akan menjelaskan tentang kesuksesan sebuah sistem. Kesuksesan sebuah sistem tergantung pada kerjasama pihak-pihak berikut ini.
Pertama, yaitu manajemen. Manajemen harus menekankan pentingnya melibatkan para pengguna dalam proses tersebut, memberi dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan sistem, dan menyelaraskan sistem dengan strategi-strategi perusahaan. Selain itu, manajemen juga harus menentukan tujuan dan sasaran sebuah sistem, memilih kepala atau pimpinan departemen di mana sistem baru tersebut akan dijalankan, menetapkan kebijakan untuk pemilihan proyek pengembangan sistem, dan ikut berpartisipasi dalam keputusan penting terkait sistem. Kedua, yaitu pengguna. Para pengguna sistem informasi akuntansi mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan ke pengembang sistem. Para pengguna sistem informasi akuntansi membantu dalam mengelola pengembangan sistem. Para angkutan membantu dalam mendesain dan menguji sistem baru yang akan dikembangkan. Yang ketiga, panitia pengarah sistem informasi. Panitia pengarah sistem informasi tingkat eksekutif mengarahkan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Panitia ini biasanya terdiri dari manajemen tingkat tinggi seperti pengawas dan manajer dari setiap departemen atau setiap bagian. Selanjutnya adalah tim pengembangan proyek. Terdiri dari tim analis dan spesialis sistem, manajer, akuntan, dan pengguna. Para anggota tim merencanakan tiap proyek, mengawasinya untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan efektif biaya, memastikan pertimbangan yang layak, serta mengomunikasikan status proyek atau sistem ke manajemen puncak dan panitia pengarah. Berikutnya, yang kelima adalah analisis dan programmer atau pemrograman. Analisis sistem membantu para pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka, mempelajari sistem yang ada dan mendesain sistem baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh pemrogram atau programmer komputer. Programmer komputer membuat dan menguji sejumlah program menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis. Yang terakhir yaitu pengguna eksternal. Terdiri dari para pelanggan, penjual, auditor eksternal, dan entitas pemerintah yang memainkan sebuah peran dalam pengembangan sistem. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai pengembangan sistem bagian yang pertama. Semoga apa yang Ibu terangkan dan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.